I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. As to the point where Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena kontemporer terkait dengan akidah 2 merupakan judul dari tugas makalah kelompok 5 dengan mata kuliah akidah akhlak. Di sini kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri, Andini, kemudian teman saya Muhammad David, Sukma Ayu Karmilasari, Irul Ardiansyah, dan terakhir Fitriani. Pendahuluan pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada berbagai perkembangan yang meniscayakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan, hingga melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tantangan bagi pendidikan Islam, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang memaksakan jarak dalam berbagai negara dalam pertukaran informasi dan pengetahuan, khususnya dalam pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam dituntut untuk menggunakan dan mengembangkan media pendidikan terupgrade, sehingga pendidikan Islam dapat bersanding dengan pendidikan umum yang akhir-akhir ini mengalami lompatan signifikan yang sangat menggembirakan. Sementara konsep pendidikan dalam Islam adalah long life education, atau dalam bahasa hadis Rasulullah, sejak dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Tren ini memiliki pengertian bahwa pada tahap awal, khususnya sebelum memasuki bangku sekolah, peran orang tua terutama ibu sangatlah krusial dan menentukan. Mengingat pada usia balita inilah orang tua memegang peran penting dalam mengamalkan nilai-nilai keislaman kepada anak. Keluarga adalah peletak dasar pergaulan yang penting. Sebab itu sifatnya sangat menentukan sikap atau perilaku seseorang dalam pergaulan. Peran orang tua sangat menentukan bagaimana memberi pelajaran cara hidup yang baik kepada anak-anaknya. Setelah itu, anak-anak mengenal masyarakat di luarnya, baik itu tetangga maupun masyarakat secara luas. Disinilah keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Dalam menjalin hubungan antar sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak yang baik atau akhlak al-karimah. Karena kepentingan akhlak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupan perseorangan, namun juga dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat serta bernegara. Akhlak merupakan mustika hidup yang membedakan antara manusia dengan binatang. Karena akhlak yang mulia termasuk perhiasan sesudah iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhlak ini, maka terciptalah kemanusiaan manusia itu dan perbedaannya dengan hewan. Oleh karena itu, akhlak merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan jika pada perkembangan pendidikan Islam, anak menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa Islam dalam setiap level pendidikan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangatkan oleh nilai-nilai Islam. Lebih jauhnya, Zakaria belajar dalam mengatakan bahwa Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bukanlah suatu benda yang berbentuk stagnan dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupannya. Setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, pendidikan Islam mengalami perkembangan dan pendidikan diarahkan di samping membentuk pribadi kader Islam, juga diarahkan untuk membina nuansa aspek humanistik dan mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Pelaksanaan pendidikan Islam semakin
semakin meningkat pada masa dinasti Umayyah yang meletakkan dasar-dasar bagi kemajuan pendidikan, sehingga era ini disebut dengan era inkubasi atau era bagi perkembangan intelektual Islam. Secara umum, pendidikan Islam memiliki tugas sebagai berikut, yaitu pertama, mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam. Yang kedua yaitu melatih dan membimbing agar peserta didik menguasai takwa. Yang ketiga, melatih dan membimbing peserta didik agar dapat menguasai ilmu kehidupan atau etika. Yang keempat, melatih dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan yang memadai. Yang ketiga itu sumber pendidikan Islam. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia saat ini, memiliki beberapa sumber yang menjadi pedoman pemeluk. Di antaranya adalah yang pertama Al-Quran Karim, yang kedua Al-Hadis Al-Nabawi, yang ketiga adalah ijma' dan qiyas atau teori pada masa salafus saleh. Aneka sumber tersebut di atas juga menjadi sumber dalam pendidikan Islam, karena pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang menjadi tujuan agama untuk agama Islam, dan juga termasuk ke dalam tujuan Nabi Muhammad diutus sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak atau etika. HR Al-Bukhari. 4. Dasar dan metode pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Dasar operasional pendidikan yang 6 di atas perlu ditambahkan dasar yang 7, yaitu dasar religius, yang dimana dasar religius ini dibagi menjadi beberapa macam dasar. Yang pertama, dasar historis adalah pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya masyarakat sebagai rantai yang berkelanjutan dari cita-cita dan praktik pendidikan Islam. Yang kedua, dasar sosiologi adalah dasar memberikan kerangka budaya di mana pendidikan berkembang dan dilaksanakan. 3. Dasar ekonomi merupakan dasar yang memberikan perspektif terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya untuk bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajarannya. 4. Dasar politik dan administratif adalah dasar memberikan bingkai ideologis yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang dibuat bersama. 5. Dasar fisiologis adalah dasar memberikan informasi tentang bakat, minat, watak, karakter, motivasi, dan inovasi peserta didik. 6. Dasar fisiologi merupakan dasar yang memberikan kemampuan memiliki yang terbaik, memberikan arah satu sistem dan mengontrol. 7. Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar yang secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Mencermati ketujuh dasar pendidikan Islam secara operasional di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam secara ideal dan realitas telah berjalan dalam kurun waktu 14 abad. Pendidikan Islam telah terjadi antara negara secara operasional akan mengalami perbedaan. Hal ini karena perkembangan historisnya tidak sama, begitu pula ditinjau secara sosiologis, fisiologis, politik yang menentukan arah dan pelaksanaan pendidikan Islam di suatu negara. Dasar metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Untuk itu, dalam metode seorang pendidik harus memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Dasar metode pendidikan Islam diantaranya adalah dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. A. Dasar agamis. Dasar agamis maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam harus berdasarkan agama, sementara agama Islam merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. B. Dasar biologis, yaitu perkembangan biologis manusia mempunyai pengaruh dalam perkembangan intelektual. C. Dasar psikologis, yaitu perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan nilai pendidikan dari pengetahuan yang dilaksanakan. D. Dasar sosiologis. Saat pembelajaran berlangsung, ada interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Atas dasar ini, maka pengguna metode
dalam pendidikan Islam harus memperhatikan landasan atau dasar ini. Jadi dari keempat dasar ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus diperhatikan oleh para pengguna metode pendidikan Islam agar dalam mencapai tujuan tidak menggunakan metode yang tidak tepat dan tidak cukup. Dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan kepada saudara kita Muhammad David. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 5. Institusi pendidikan Islam. Dalam kajian institusi pendidikan Islam dapat diklarifikasikan pada 2 peringkat, yaitu peringkat awal Islam dan peringkat kedua. Peringkat awal Islam terdiri dari Al-Arqam, Masjid, Suffah, dan Kutab. Sementara peringkat kedua mencangkup manzil, ulama, dan istana, perpustakaan umum, perpustakaan seni umum, perpustakaan khusus, dan madrasah. A. Dar Al-Arqam. Rumah merupakan tempat pendidikan awal yang diperkenalkan ketika Islam mulai berkembang di Mekah. Rasulullah menggunakan rumah Arqam bin Abi Al-Arqam di Al-Safa sebagai tempat pertemuan dan pengajaran dengan para sahabat. Bilangan kaum muslim yang hadir pada peringkat awal adalah terlalu kecil, tetapi makin bertambah sehingga menjadi 38 orang yang terdiri daripada golongan bangsawan Quraisy, pedagang dan hamba sahya. Di Dar Al-Arqam, Rasulullah mengajarkan wahyu yang telah diterimanya kepada kaum muslim. Baginda juga membimbing mereka menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci yang diturunkan kepadanya. B. Masjid. Fungsi masjid selain tempat ibadah ialah sebagai tempat penyebaran dakwah dan ilmu Islam, tempat menyelesaikan masalah individu dan masyarakat, tempat menerima duta-duta asing, tempat pertemuan pemimpin-pemimpin Islam, tempat bersidang, dan madrasah bagi anak-anak mempelajari ilmu agama dan fardu ain. Selepas berhijrah ke Madinah, pendidikan Islam mulai berpusat di masjid-masjid, dan Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dijadikan Rasulullah sebagai institusi pendidikan. Di dalam masjid, Baginda mengajarkan dan memberikan khutbah dan bentuk halaqah di mana para sahabat duduk mengelilingi Baginda untuk mendengar dan bersoal jawab berkaitan dengan agama. C. Suffah. Al-Suffah merupakan ruang atau bangunan surau yang bersambung dengan masjid. Suffah boleh dilihat sebagai sebuah sekolah karena kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara teratur dan sistematik. Contohnya Masjid Nabawi yang mempunyai suffah yang digunakan untuk masjid ilmu. D. Kutab. Kutab ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi dan bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Sungguh pun begitu, institusi tersebut tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab karena sebelum kedatangan Islam hanya 17 orang Quraisy yang tahu membaca dan menulis. Keterampilan
dasar seperti membaca dan menulis dilakukan oleh kebanyakan para guru yang mengajar secara sukarela. Setelah itu Rasulullah juga pernah memerintahkan tawaran perang Badar yang berkebolehan supaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga mereka tahu membaca dan menulis sebagai syarat menebus diri. Kesimpulan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam saat ini dihadapkan pada sebagai perkembangan yang meniscayakan untuk melakukan perubahan dan perbaikan sehingga mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadi tantangan bagi pendidikan Islam, terutama dalam menghadapi era globalisasi yang telah mampu mengistematikan jarak dan waktu antar berbagai negara dalam penukaran informasi dan pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam dituntut untuk menggunakan dan mengembangkan media pendidikan terupdate sehingga pendidikan Islam dapat bersanding dan mendidik umum yang akhir-akhir ini mengalami lompatan signifikan yang sangat menggambarkan. Sementara konsep pendidikan dalam Islam adalah long life education, atau dalam bahasa hadis Rasul, sejak dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Dalam menjalin hubungan antar manusia harus dilandasi dengan akhlak yang baik, melatih dan membimbing peserta didik agar dapat menguasai ilmu kehidupan ijma dan qiyas. Aneka sumber tersebut di atas juga menjadi sumber di dalam pendidikan Islam, karena pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang menjadi tujuan untuk agama Islam dan juga termasuk ke dalam tujuan Nabi Muhammad SAW diutus sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kutab ditubuhkan oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam lagi dan bertujuan memberi pendidikan kepada kanak-kanak dan peringkat rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi dari makalah yang berjudul Fenomena terkait kontemporer terkait akidah 2 dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mempelajari dan mengambil hikmah dari video tersebut. Dan semoga video ini dapat dijadikan bahan pembelajaran selanjutnya yang kami harapkan dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran akidah akhlak. Baiklah, sampai di sini video penjelasan dari kelompok kami. Saya tutup penjelasan materi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.